Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fikri Hakim yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Farid Irwan Mulia Putra dengan nomor NPM 2034 02008 dari jurusan Manajemen kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul Pendapatan Pedagang Kaki Lima Pasca Lebaran di Masa Pandemi. Alasan saya memilih topik ini karena saya menganggap bahwa sektor perekonomian adalah sektor yang terkena imbas paling besar dari pandemi COVID-19 seperti ini. Di sini saya menggunakan 3 struktur bagian. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada pembahasan, dan ketiga ada penutup. Di bagian pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sumber data. Di bagian pembahasan berisikan tentang poin-poin yang membahas tentang rumusan masalah sebelumnya. Di bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran. Di bagian bab 1, pertama saya membahas latar belakang berupa awal mula masuknya COVID-19 ke Indonesia sehingga mengimbas terhadap para pedagang kaki lima di Indonesia. Kedua, saya membahas tentang rumusan masalah berupa bagaimana tingkat pendapatan pedagang kaki lima, terus langkah apa yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima, dan peran apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam membantu para pedagang kaki lima. Yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian. Poin yang saya bahas di dalam tujuan penelitian yaitu adalah jawaban untuk membahas rumusan-rumusan masalah sebelumnya. Yang keempat yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai yaitu kualitatif deskriptif, di mana metode kualitatif deskriptif ini saya gunakan karena saya menganggap bahwa metode ini bisa sangat mendalami data yang saya akan dicari. Yang kelima yaitu ada sumber data. Di bagian sumber data, saya menggunakan sumber data primer dan sekunder, di mana menggunakan teknik wawancara langsung dan studi kepustakaan. Di bagian bab 2, pembahasan, saya menggunakan 5 poin. Yang pertama, apa itu pedagang kaki lima? Pedagang kaki lima yaitu merupakan penjajah dagangan komersial yang berjualan di daerah trotoar ataupun sisi jalan. Yang kedua, tingkat pendapatan pedagang kaki lima di kota Tasikmalaya. Menurut saya, tingkat pendapatan para pedagang kaki lima di kota Tasikmalaya cukup mengkhawatirkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial sehingga para pedagang tidak leluasa untuk melakukan penjualan dagangan mereka. Yang ketiga, ada strategi yang digunakan oleh para pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan. Strategi yang digunakan cukup bervariatif, seperti menggunakan jasa antar online makanan, ada yang juga menggunakan spanduk dan banner, ataupun paket-paketan murah antar makanan dan minuman. Yang keempat yaitu peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan cara melakukan pembinaan terhadap UMKM seperti para pedagang kaki lima, dan memberikan dana hibah maupun dana bantuan untuk modal usaha para pedagang kaki lima. Di terakhir yaitu ada sampel data. Di bagian sampel data saya menggunakan 5 sampel data dari berbagai kecamatan, yaitu pertama ada kecamatan Cihideng, yang kedua ada kecamatan Cipedes, kedua ada kecamatan Indihiyang, keempat ada kecamatan Mangkubumi, kelima ada kecamatan Tawang. Dan terakhir di bagian bab 3 saya membahas tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan, saya menekankan bahwa kondisi perekonomian di masa pandemi ini sangat memprihatinkan bagi para pelaku sektor ekonomi. Dan di bagian saran, saya meminta para pembaca maupun dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mengkoreksi kesalahan pada pembuatan makalah saya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.